Dan untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dari luar studio dengan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore Mas Ferry. Ya, kita juga menunggu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani untuk juga bergabung dengan kita sore ini Pak Tri, tapi mungkin sedang di-maintain komunikasinya dengan Bu Zita. Kita lebih fokus dulu ke Pak Tri ya, soal kemarin ada penilaian begitu Pak, soal bagaimana kemudian Pemprov DKI Jakarta menangani kasus yang terjadi begitu ya di DKI Jakarta. Ada nilai E yang keluar, artinya rapornya merah. Ini bagaimana sebenarnya Pak? Sudah cukup objektifkah penilaian seperti ini atau apa respon Anda soal penilaian seperti ini? Ya, jadi penilaian itu tergantung indikator yang dipakai. Kalau indikator proses seperti kontak tracing, tes yang dilakukan, kemudian apalagi mungkin kondisi Jakarta akan tergambar. Masalahnya Jakarta adalah epicentrum dari wabah COVID-19 begitu. Jadi menurut saya perlu pertimbangan bahwa Jakarta adalah sebagai epicentrum wabah. Artinya pusat wabah di Indonesia terjadi di Jakarta. Jadi harus ada pertimbangan penilaian yang berbeda karena dia epicentrumnya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Pak Tri, artinya memang harus ada data begitu ya, harus ada angka juga yang dikalkulasi dan juga bagaimana evaluasi selama ini keluarlah penilaian seperti itu. Ini tentu sudah terukur begitu ya, indikator dan parameter yang digunakan. Tapi bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu bahwa setahun terakhir kondisinya bahkan penanganannya dan kasus yang transmisinya di Jakarta ini menurun. Bagaimana sebenarnya? Ya, jadi saya tidak percaya pada surveillance di Indonesia. Kalau lihat jumlah kasus, menurut saya semua provinsi, semua kabupaten, semua kota, menurut saya dalam melaporkan kasus COVID-nya di Indonesia tidak tepat begitu. Walaupun sebenarnya tidak salah betul. Jadi kalau lihat surveillance-nya, jumlah kasusnya, ya, Jakarta pasti akan banyak karena dia epicentrum begitu. Jadi memang sebagai epicentrum dia akan dibedakan penilaiannya dengan provinsi-provinsi yang lain begitu, yang bukan epicentrum. Kira-kira begitu, Mas. Kalaupun kasusnya banyak, bukan indikator sebagai provinsi yang terjelek begitu. Saya lihat sebenarnya adalah harusnya indikator proses yang dinilai. Kira-kira begitu. Oke. Nanti saya juga akan minta ke Anda data sementara seperti apa. Saya ke Bu Zita ya. Bu Zita sudah bergabung ya dengan kita ya, Bu? Sudah. Oke, Bu Zita, saya ingin konfirmasi lagi. Ada penilaian buruk begitu ya, katakanlah rapornya merah begitu, nilainya E untuk penanganan kasus COVID di Provinsi DKI Jakarta. Ini Anda menilainya tidak objektif. Maksudnya lebih lanjut soal ini bagaimana sih sebenarnya Bu Zita? Ya kalau saya dan tentunya saya selaku wakil pimpinan DPRD DKI menilai penilaian ini tentu pertama tidak objektif. Yang kedua ini apa ya, semacam melemahkan semangat teman-teman kita nakes DKI yang sedang berjuang sampai hari ini di tengah situasi pandemi COVID. Yang meninggal nakes itu sudah 18. Ya, itu yang tercatat. Dan mungkin masih ada yang sakit dan sebagainya, ada juga keluarganya yang terkena. Nah, dengan adanya nilai E, itu seperti melukai perasaan teman-teman nakes. Karena penilaian berdasarkan apa? Kalau mau nilai-nilainya boleh saja, tapi yang jelas dong datanya by data, lalu indikatornya yang jelas. Malah data yang dapat itu DKI itu prestasinya nilai yang sembuh ya, yang sembuh itu banyak sekali, 408.000. Jadi prestasi justru yang sembuh banyak. Jadi kita pertanyakan sekali lagi atas dasar apa Wamenkes itu
datanya E. Itu Oke. saya rasa membuat ini ya, down, Oke. membuat down teman. Oke, Bu Zita, ini bisa dikatakan dua hal yang berbeda begitu ya. Bagaimana respon dari nakes dan juga data dan fakta serta evaluasi yang dilakukan sehingga keluarlah penilaian seperti itu. Karena bukankah perlu sebuah penilaian itu agar kinerjanya ini tetap bisa diawasi dan terukur, Bu Zita? Ya, makanya saya bilang penilaian itu sah-sah saja, asal penilaiannya objektif dan by data. Tapi kalau penilaiannya tidak objektif dan by data, itu namanya blunder. Nah, data yang saya dapat pada tanggal 27 Mei, angka sembuh pasien COVID 95,7%, meninggal karena COVID 1,7%. Nah, nilai ini lebih baik dibandingkan daerah dan provinsi lain. Nah, jadi datanya Kemenkes itu dari mana dapat nilai E? Jangan hanya menilai dengan indikator yang tidak jelas, justru blunder. Kalau mau menilai boleh, silakan ayo menilai, tapi by data dan secara objektif. Oke, jadi Anda berpikir bahwa parameternya tidak jelas begitu ya, indikator yang dipakai apa. Oke, saya ke Pak Tri. Pak Tri, bagaimana data dari Anda? Kalau untuk sisi positivity rate-nya di DKI, data yang Anda miliki berapa persen, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat positivity rate-nya bukan dalam sehari ya, Pak, karena tiap hari positivity rate-nya akan berbeda. Akan berbeda ya. Positivity rate-nya harusnya dilihat dalam tren begitu. Dalam tren itu membaik kalau positivity rate-nya menurun. Kalau tren di Jakarta sih sebenarnya menurun ya. Kalau tren di Jakarta positivity rate-nya. Termasuk juga musim mudik Lebaran ini, Pak Tri? Kalau lihat kontak rate-nya itu menurun juga begitu. Jadi itu kemudian indikatornya harus jelas begitu. Jadi menurut saya sih mungkin indikatornya harus terbuka, harus jelas. Kemudian kalau itu indikator proses yang dinilai, kemudian kalau itu tes dan kontak tracing yang dinilai, mari kita bandingkan dengan provinsi lain begitu. Jangan dilihat satu provinsi saja begitu. Jadi kita lihat bagaimana urutan ranking itu dari A ke E dari setiap provinsi begitu. Jadi maka ada provinsi yang E berapa, kemudian provinsi yang D berapa, provinsi yang E berapa. Jadi itu fair untuk semua provinsi. Menurut saya kalau Jakarta saja yang dinilai mungkin harus ada pertimbangan karena Jakarta itu sebagai epicentrum, jadi akan pasti paling buruk dari semua provinsi, baik itu kasusnya, kemudian positivity rate-nya, kemudian tesnya juga mungkin jadi lebih jelek. Jadi mungkin harus dilihat peta semuanya di Indonesia. Oke, yang paling mendesak untuk dikritisi soal penanganan di DKI ini dari seluruh parameter dan indikator yang disebutkan tadi apa, Pak Tri? Ya, jadi kalau saya lihat ya, dari upaya-upaya penanggulangan COVID, mulai dari tesnya Jakarta paling tinggi. Tapi kalau dibandingkan jumlah penduduknya, yaitu mungkin harus terlihat, Pak, apakah itu perbandingan antara tes dengan jumlah penduduk, apakah jumlah tes. Kalau jumlah tes Jakarta paling banyak. Kalau sisi dari kontak tracing ya semuanya memburuk. Ya jadi kalau Jakarta itu memburuk dibandingkan jumlah kasusnya ya mungkin akan lebih buruk lagi karena Jakarta adalah epicentrum begitu. Kemudian kalau lihat dari setelah kontak tracing jumlah kasus ya pasti Jakarta ya tidak akan menempati urutan yang pertama seperti pada hari keberapa, tapi kemudian kita lihat trennya. Jadi Jakarta sih sudah menurun, tapi menurunnya belum bagus begitu. Jadi menurut saya harus fair dalam menilai indikator ini begitu. Kalau lihat dari fasilitas pelayanan kesehatan, Jakarta paling banyak lah. Jadi menurut saya kalau fasilitas pelayanan kesehatannya COVID itu dari gedung Wisma Atlet aja, wow, kapasitasnya banyak betul, puluhan ribu begitu. Jadi akan paling banyak. Jadi kalau menurut saya ini indikatornya akan terbuka untuk semua provinsi, kemudian provinsi mana yang masuk A, provinsi mana masuk B, provinsi mana masuk
C, D, dan E begitu. Sampai Jakarta pun kemudian masuk E dengan pertimbangan apa begitu. Oke, tapi artinya sah-sah saja ya begitu ya kalau nanti ada evaluasi dan Sah-sah saja, ada nilai begitu. yang muncul Kalau begitu ya. indikatornya jelas begitu. Oke, saya ke Bu Zita. Bu Zita, ini disebutkan tadi oleh Pak Tri bahwa masih ada PR-nya. Ada kontak tracing yang juga masih belum, walaupun kemudian sarana dan prasarana untuk penanganan kasus ini juga sudah cukup memadai begitu. Komunikasinya bagaimana untuk menutup celah-celah ini, Bu Zita? Ya, saya rasa saya kan koordinator di Komisi E yang berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan. Yang kami juga di komisi intens berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan. Memang tidak bisa dibandingkan Jakarta dengan provinsi lain. Namanya aja daerah khusus ibu kota. Lebih banyak penduduknya, hampir 12 juta. Lalu kesulitannya lebih tinggi. Ya jadi komunikasi, lalu pengecekan langsung ke lapangan juga kami lakukan. Ya memang pelayanannya baik. Memang awal-awal mungkin DKI sempat kaget dengan lonjakan-lonjakan kasus. Namun ini kan fenomena pulang lebaran, lalu fenomena setelah lebaran ini kan repeat ya, diulang lagi. Jadi sudah terbiasa dengan fenomena ramai dan sebagainya. Kita juga bisa lihat sekarang penanganan, pengecekan yang pulang mudik dan sebagainya lebih ketat. Jadi kalau kita bisa lihat tren COVID itu cenderung stagnan di DKI. Saya juga sudah cek ke beberapa rumah sakit RSUD, saya tanya langsung, bagaimana di sana kepada dirutnya, apakah naik pasiennya? Rata-rata jawabannya tidak naik, stabil saja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak ada lonjakan yang signifikan di DKI Jakarta. Nah, itu pun sudah menjadi indikator bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Pemprov DKI sudah cukup sangat baik gitu. Makanya untuk Kementerian Kesehatan di pemerintah pusat lebih baik mengayomi dan memberi semangat supaya kami yang di daerah ini yang menangani langsung juga semangat, jangan malah memberi nilai E gitu. Oke, termasuk juga ini ya Bu Zita ya, bagaimana penanganan klaster keluarga yang juga sekarang trennya lagi meningkat gitu ya? Iya, di DKI itu kita setiap yang pulang mudik itu ditempel stiker. Saya rasa ini nggak ada di pemprov-pemprov lain ya. Di kota-kota daerah lain tidak ada, ditempel stiker. Saya juga melihat langsung. Jadi kalau survei nanti ke kampung-kampung itu kan ramai penduduk, lihat mana yang rumahnya ada stikernya itu artinya sudah disurvei oleh RT RW-nya bahwa dia adalah yang mudik. Nah, sampai segitunya, sampai sedetil itu. Jadi saya rasa penanganannya sangat baik di DKI Jakarta. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Yang kita butuhkan adalah semangat, diayomi, didukung gitu. Oke, baik. Kita harapkan memang harapan-harapan itu bisa berjalan begitu, implementasinya memang lebih ketat lagi, evaluasinya juga, pengawasan dari DPRD dan juga nanti Pak Tri juga bisa kasih rekomendasi begitu ya Pak ya. Apalagi kita melihat tren peningkatan kasus klaster keluarga pasca mudik lebaran ini juga semakin tinggi di Jakarta secara khusus. Terima kasih Pak Tri dan juga Bu Zita sudah bergabung dengan kita sore ini. Sama-sama.